Media Malaysia sibuk nyinyir ke sepak bola Indonesia, tapi lupa bercermin. Dalam beberapa bulan terakhir, pemberitaan media olahraga Malaysia terlihat begitu gencar mengomentari perjalanan timnas Indonesia. Setiap kemenangan Garuda Muda, setiap langkah di kancah internasional, bahkan ketika ada sedikit kekurangan, selalu menjadi bahan nyinyir media Malaysia. Namun, di balik sorotan yang mereka arahkan ke sepak bola Indonesia, ada fakta lain yang justru memperlihatkan bahwa kondisi sepak bola di negeri jiran itu jauh dari kata sempurna. Mulai dari kasus naturalisasi yang bermasalah, kegagalan tim U23, mundurnya timnas senior dari CAF Nations Cup, hingga klub-klub Liga Malaysia yang dilanda krisis keuangan, semuanya menunjukkan bahwa Malaysia seharusnya bercermin sebelum mengomentari perkembangan sepak bola Indonesia. Kasus naturalisasi bermasalah. Isu naturalisasi menjadi salah satu bahan sindiran media Malaysia terhadap Indonesia. Mereka sering menyebut Garuda Muda terlalu bergantung pada pemain keturunan atau naturalisasi. Akan tetapi, fakta di lapangan membuktikan bahwa Malaysia juga menghadapi masalah besar dalam program naturalisasi mereka. Beberapa pemain warisan yang mereka klaim memiliki darah Malaysia ternyata menuai kontroversi. Bahkan ada dugaan penggunaan dokumen yang tidak jelas untuk mempercepat proses kewarganegaraan. Hal ini berimbas pada keraguan publik Malaysia sendiri yang mulai mempertanyakan, apakah program naturalisasi benar-benar untuk meningkatkan kualitas tim, atau hanya sekadar proyek instan tanpa pondasi kuat? Ironisnya, ketika media Malaysia sibuk menyindir Indonesia, mereka lupa bahwa di negeri mereka sendiri masalah ini jauh lebih besar dan bahkan bisa mengundang sanksi dari FIFA jika terbukti ada pelanggaran administratif. Tim U23 gagal total. Selain soal naturalisasi, prestasi tim U23 Malaysia juga jauh dari harapan. Harimau Muda sering menjadi bahan perbandingan dengan Garuda Muda Indonesia. Namun, hasil di lapangan jelas menunjukkan siapa yang lebih unggul. Di ajang internasional, timnas U23 Indonesia berhasil melangkah jauh, bahkan memberikan kejutan di beberapa turnamen regional. Sebaliknya, tim U23 Malaysia justru mengalami kegagalan demi kegagalan. Alih-alih menunjukkan perkembangan, performa mereka cenderung menurun dan tidak konsisten. Media Malaysia kerap menyoroti kelemahan Indonesia, padahal di kelompok usia yang sama, Harimau Muda justru kesulitan menyaingi rival-rival Asia Tenggara lainnya. Bukannya fokus memperbaiki sistem pembinaan pemain muda, mereka malah lebih sibuk mengomentari tetangga. Mundur dari CAF Nations Cup. Kekecewaan lain datang ketika timnas Malaysia secara mengejutkan mundur dari CAF Nations Cup. Keputusan ini bukan hanya merugikan perkembangan timnas mereka, tetapi juga memperlihatkan betapa rapuhnya manajemen sepak bola di Malaysia. Alasan mundurnya Malaysia dikaitkan dengan faktor non-teknis, termasuk perencanaan yang buruk dan ketidakmampuan federasi mengelola agenda internasional. Situasi ini menambah panjang daftar masalah sepak bola Malaysia. Bagaimana mungkin mereka merasa berhak mengkritik langkah Indonesia, jika partisipasi di ajang resmi saja tidak bisa dijalankan dengan baik? Klub Liga Malaysia krisis keuangan. Salah satu masalah paling serius yang tengah melanda sepak bola Malaysia adalah krisis keuangan klub-klub mereka. Bukan rahasia lagi bahwa banyak klub Liga Malaysia kesulitan membayar gaji pemain dan staf pelatih. Tunggakan gaji yang berlangsung berbulan-bulan membuat citra Liga Malaysia semakin tercoreng. Beberapa pemain asing bahkan memilih hengkang karena tidak tahan dengan kondisi tersebut. Tak sedikit klub yang terancam bubar atau kehilangan lisensi karena tidak mampu memenuhi kewajiban finansial. Bandingkan dengan Liga 1 Indonesia yang meski penuh dinamika, tetapi mampu menghadirkan sponsor besar, penonton melimpah, dan klub-klub yang secara finansial jauh lebih sehat ketimbang mayoritas klub di Malaysia. Benarkah sepak bola Malaysia lebih baik? Pertanyaan yang muncul kemudian, benarkah sepak bola Malaysia lebih baik dari Indonesia? Jika melihat fakta-fakta yang ada, jawabannya jelas, tidak. Indonesia saat ini sedang dalam jalur peningkatan signifikan. Timnas Indonesia berhasil menembus babak-babak penting di ajang Asia. Ranking FIFA terus merangkak naik, dan minat publik terhadap sepak bola semakin tinggi. Program naturalisasi Indonesia pun lebih terarah, dengan pemain keturunan yang benar-benar memiliki kualitas untuk mengangkat level permainan Garuda. Sementara itu, Malaysia masih berkutat dengan masalah internal, naturalisasi bermasalah, prestasi timnas yang stagnan, mundur dari turnamen internasional, dan klub yang dihantam krisis keuangan. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya media Malaysia lebih fokus mendukung perbaikan di dalam negeri daripada sibuk mengomentari negara tetangga.